Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Rayon, saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam Amos pasal 7 dimulai dari ayat 10 sampai ayat 17. Mari saudara yang terkasih, sebelum saya bacakan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam segala kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam Amos pasal 7 dimulai dari ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Lalu Amazia imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya, sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Pelihat, pergilah, nyala ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab ini tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel. Dan janganlah ucapan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Istrimu akan bersundal di kota, dan anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, topik khotbah kita yaitu tetaplah menyuarakan kebenaran. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang Kristen, orang yang sudah dibenarkan, maka harus hiduplah di dalam kebenaran, menerima kebenaran, dan memberitakan kebenaran, terkhusus mempertahankan kebenaran itu dalam segala kehidupan kita. Apapun konsekuensinya, apapun tantangannya, bagaimanapun situasi yang kita hadapi, siapapun yang kita hadapi, kita harus tetap memberitakan kebenaran. Ya, walaupun terkadang dengan kebenaran yang kita sampaikan, banyak tantangan yang kita hadapi. Mungkin dengan kebenaran yang kita sampaikan, mungkin ada orang yang tersinggung, dan bahkan kebenaran yang kita sampaikan tidak direspon dengan baik. Tapi kita sebagai orang percaya, kita harus tetap menyuarakan kebenaran itu. Karena kebenaran itu adalah identitas kita sebagai orang yang percaya. Jangan pernah hilang kebenaran itu dari perkataan kita. Jangan pernah hilang kebenaran itu dari perilaku kita. Dan jangan sempat hilang kebenaran itu dari gaya hidup kita. Terutama kita sebagai orang yang percaya. Ya, orang yang sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus melalui darahnya yang kudus. Sehingga kita bukan lagi hidup di dalam ketidakbenaran, kepurak-purakan, kemunafikan, tapi kita hidup di dalam kebenaran. Walaupun terkadang sakit ketika menyampaikan kebenaran, lebih baik kita tertolak karena kebenaran, dibenci karena kebenaran, daripada
kita dibenci karena melakukan ketidakbenaran. Maka saudara yang terkasih, kita belajar dari Amos. Ya, dia adalah seorang peternak, dia adalah seorang pemukut buah ara yang berasal dari Tekoa. Ya, ternyata kebenaran itu muncul daripada kehidupannya. Dia berani menyatakan kebenaran walaupun dengan kejujuran dia mengatakan dialah bukanlah orang dari nabi. Tapi dia dipanggil oleh Tuhan. Dia diutus oleh Tuhan. Karena apa? Ada nabi di tengah-tengah kerajaan Yerobeam, yaitu Amazia. Justru dia tidak mampu menyatakan kebenaran, tapi justru dia lip service. Dia hanya mau menyenangkan hati raja. Karena apa? Ketika dia menyenangkan hati raja, dia akan tetap hidup dalam kenyamanan. Dia akan berada di zona aman. Maka saudara yang terkasih, justru Amos, ya, dia berani mengatakan kebenaran itu. Walaupun dia tahu apa konsekuensi, apa resiko yang dia hadapi ketika dia menegur bangsa Israel, ketika dia menegur seorang raja. Tapi dia tidak mau memandang itu. Tapi dia mau menyampaikan kebenaran itu. Karena apa? Kebenaran yang dia sampaikan itu adalah berasal daripada Tuhan. Dan kebenaran yang dia sampaikan itu adalah sesungguhnya untuk memberikan perubahan di dalam kehidupan bangsa Israel. Karena apa? Ada ancaman di depan mereka. Mereka akan terbuang ketika mereka tidak memiliki pertobatan. Dan mereka akan dihukum Tuhan karena ketidakkesetiaan mereka. Karena apa? Karena bangsa itu sudah hidup di dalam penindasan. Ya, mereka tidak lagi mengatakan, tidak lagi melakukan keadilan, tapi justru mereka melakukan ketidakadilan, menindas orang lain, seolah-olah kemakmuran mereka itu adalah karena berkat Tuhan. Tapi ternyata kemakmuran yang mereka hadapi itu adalah karena buah penindasan. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sering kemakmuran itu, kesuksesan itu menutupi kesalahan dosa yang kita lakukan. Sering kemakmuran itu adalah tanda kutip. Sering orang melihat kemakmuran itu adalah karena berkat Tuhan. Padahal di balik itu banyak tipuan. Di balik itu ada pemerasan. Di balik itu ada sesuatu hal yang mengakibatkan penindasan kepada orang yang miskin. Maka memang dengan kasat mata bangsa itu mengalami kemakmuran, seolah-olah mereka itu dekat kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan berkenan kepada mereka. Walaupun ada kejahatan yang mereka lakukan. Maka jelas saudara yang terkasih, dalam konteks ini kita melihat bahwa kemakmuran itu ya merupakan suatu topeng bagi mereka, bahwa seolah-olah mereka itu adalah diberkati oleh Tuhan. Karena pemahaman manusia pun sering berkat itu hanya sebatas materi. Maka orang yang berlimpah luah dengan materi seolah-olah itu karena berkat Tuhan. Padahal belum tentu. Karena mungkin di balik kemakmuran itu ada tangis orang miskin, ada penindasan. Dan dalam konteks khotbah kita ini juga, ya, mereka juga dengan rutin melakukan ibadah, memberikan persembahan, memberikan kurban, seolah-olah memang mereka itu dekat kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tapi ternyata saudara yang terkasih, kalau kita lihat ya di dalam Amos pasal 5 ayat 21 sampai 22 dikatakan,
Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayaanmu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, mari saudara yang terkasih, Tuhan inginkan kita mempersembahkan hidup kita. Tuhan inginkan ibadah kita bukan hanya sebatas rutinitas. Persembahan kita, pujian kita bukan hanya sebatas lip service atau rutinitas. Tapi yang Tuhan inginkan, ibadah kita bukan hanya di gereja, tapi ibadah kita melalui segala perkataan, melalui segala perbuatan, itu ibadah kita kepada Tuhan. Maka ya, kehidupan rohani itu tidak terpisah dengan kehidupan kita dengan keseharian. Ya, ibadah kita ataupun kegiatan rohani kita itu bukan hanya sebatas di gereja, atau kerohanian itu bukan hanya kita tunjukkan di gereja, tapi hal-hal yang rohani itu juga harus kita tunjukkan dimanapun kita berada. Ya, maka sering orang mengatakan ketika di gereja, jangan kamu berbohong, ini gereja. Ya, jangan kamu berdusta, ini gereja. Seolah-olah di gereja aja kita tidak bisa berbohong, di luar kita bisa berbohong. Ini masalahnya. Dimanapun kita berada, kita harus menyatakan kebenaran. Jangan berdusta. Jangan di gereja kita mengatakan kebenaran, tapi di luar gereja kita melakukan ketidakbenaran. Ya. Jangan di gereja kita seolah-olah kudus, tapi di luar situ kudus. Ini bahayanya saudara yang terkasih. Mari tunjukkan. Ketika kita aktif di gereja, ketika kita memang orang melayani di gereja, mari juga kita tunjukkan. Kita adalah seorang pelayan. Kita adalah orang yang rajin ke gereja. Rajin melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan rajin melakukan dosa. Jangan kita permainkan Tuhan dalam hidup kita. Seolah-olah dengan persembahan yang kita lakukan, seolah-olah itu bisa menutupi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tuhan tidak menginginkan itu. Ya, persembahkanlah yang terbaik kepada Tuhan. Bukan buah daripada pemerasan. Bukan buah daripada ketidakadilan. Tapi mari saudara yang terkasih, saatnya kita reformasi hidup kita. Ya. Reformasi gaya hidup kita. Mari kita tunjukkan dimanapun kita berada, kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Mari kita tunjukkan kita adalah orang yang telah menerima kebenaran itu. Dan mari kita beritakan kebenaran itu dimanapun kita berada. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sering memang orang merespon teguran itu dengan mungkin dibalas dengan sakit hati. Ya, apalagi yang menegur itu mungkin kita anggap dia tidak layak untuk memberi teguran kepada kita. Sama dengan Nabi Amazia pada saat itu. Justru dia memutarbalikkan apa yang dikatakan oleh Amos. Supaya raja marah kepada dia, padahal tujuan Amos adalah agar bangsa itu, agar raja itu memiliki perubahan, memiliki pertobatan, sehingga apa yang telah direncanakan Tuhan hukuman bagi mereka, mungkin Tuhan akan menyesal dengan apa yang telah dia tetapkan. Seperti apa yang telah dikatakan dalam penglihatan pertama, penglihatan kedua, penglihatan ketiga, ya. Dan di sana dikatakan Tuhan Allah
berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah ia sudah bertahan, bukan ia kecil, maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi. Firman Tuhan, Allah kita adalah Allah yang penyayang. Allah kita adalah Allah Maha Pengampun. Yang terpenting bagi kita, mari bertobat. Nyatakan kesalahan kita, tinggalkan kesalahan kita, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Karena apa? Tuhan bukan menyiapkan hukuman bagi kita, tapi Tuhan menyediakan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ini sukacita kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Maka mari saudara yang terkasih, kita bukan melayani manusia, kita melayani Tuhan dalam hidup ini. Kita tidak hanya mau menyenangkan manusia, tapi kita yang terlebih penting adalah menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, itulah tujuan hidup kita. Ya, apa itu? Menyatakan kebenaran firman Tuhan, menyatakan kebenaran dalam hidup kita, dan hidup di dalam kebenaran itu. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari dalam kehidupan kita, ketika ada orang yang menegur kita, bukan berarti dia membenci kita, ya. Ketika ada orang yang menegur kita karena dia sayang kepada kita, ini yang sering kita tidak pahami. Karena apa? Karena keegoisan kita. Maka sesungguhnya teguran itu adalah cerminan bagi kita. Karena apa? Karena kita bukan orang yang sempurna. Mungkin melalui teguran itu kita akan menuju kesempurnaan itu. Maka mari, teguran itu bukanlah kehancuran bagi kita, tapi teguran itu adalah pemulihan bagi kita. Maka saudara yang terkasih, mari terimalah teguran. Walaupun mungkin anak kita yang menegur kita, mungkin kita seorang bapak yang merokok, mungkin ditegur anak kita, jangan langsung marah. Walaupun mungkin uang rokok kita bukan dari anak kita, tapi karena apa anak kita menegur kita? Karena anak kita sayang kepada kita. Dia pingin orang tuanya, bapaknya itu sehat-sehat, jangan sakit karena rokok. Tapi kadang orang tua marah, ya, ketika ditegur anaknya, seolah-olah anaknya itu tidak layak untuk menegur dia. Siapapun kita harus terima. Karena apa? Karena Tuhan bisa pakai siapapun untuk menegur kita. Ya, Tuhan bisa pakai siapapun untuk menasehati kita. Maka mari terima segala teguran dan nasihat yang orang lain sampaikan. Walaupun terkadang itu mungkin di bawah umur kita, mungkin dia di bawah ekonomi kita, mungkin dia di bawah status sosial kita. Tapi mari kita terima kebenaran yang dia sampaikan. Karena itu akan mendatangkan sukacita di dalam hidup kita. Maka saudara yang terkasih, mari melalui firman Tuhan ini, saatnya kita kembali kepada tugas utama kita, yaitu memberitakan kebenaran. Ya, kita harus tetap memberitakan kebenaran. Jangan takut dibenci karena kebenaran, tapi takutlah kita disanjung orang lain karena ketidakbenaran yang kita sampaikan. Ya, kita harus takut sebenarnya. Ya, disanjung orang lain, dipuji orang lain ketika kita menyampaikan ketidakbenaran. Kenapa? Karena mungkin orang lain itu hanyalah memiliki keterbatasan, atau orang lain itu, ya, mungkin dia tidak tahu kebenaran yang kita sampaikan, atau orang lain itu tidak tahu kebohongan yang kita sampaikan. Tapi ingat, Tuhan tahu apa yang kita katakan. Kebohongan yang kita katakan, Tuhan tahu. Ya, mungkin orang lain tidak tahu, karena banyak orang sekarang mau menyenangkan orang lain, tapi dia lupa. Di samping dia menyenangkan orang lain itu, dia telah mendukakan hati Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari, ya, kita mau melayani Tuhan, bukan hanya melayani manusia. Kita mau mengambil hati Tuhan.
Kita mau dalam hidup kita setia untuk Tuhan. Ya, kita setia untuk Tuhan. Karena untuk itulah kita terpanggil. Karena orang yang terpanggil dalam Yesus Kristus, hidupnya haruslah menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini sekali lagi saya katakan, mari nyatakan kebenaran walaupun banyak tantangan. Walaupun terkadang ketika kita menyatakan kebenaran, kita mungkin bergeser daripada kedudukan kita. Walaupun mungkin kita mengatakan kebenaran seolah-olah terancam masa depan kita, tapi biarlah apapun yang terjadi, apapun konsekuensinya, kita harus tetap mengatakan kebenaran. Kita harus tetap mengatakan iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kebenaran. Karena kebenaran itulah identitas kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, sekali lagi saya sampaikan, mari dalam hidup kita, ya, kita harus ingat, sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat dia akan terjatuh juga. Demikianlah orang, ya, sepandai-pandainya menutupi kesalahan, sepandai-pandainya dia bermain lidah, tapi suatu saat itu akan terungkap dan kita akan dipermalukan dengan ketidakbenaran yang kita lakukan. Tapi melalui kebenaran yang kita sampaikan, walaupun mungkin sementara kita menderita karena kebenaran yang kita sampaikan, tapi suatu saat kita akan bersuka cita di dalam kekekalan karena kebenaran yang kita sampaikan. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita, ya, ketika kita mengaku orang percaya, ini adalah tugas kita, ya, ini tugas kita. Mari bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Allah, dengan kuasa Roh Kudus, kita akan mampu melakukan kebenaran, mempertahankan kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan menyampaikan kebenaran. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.